Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV One. Pemerintah berencana mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak dan saat ini Presiden Joko Widodo beserta kabinetnya tengah menggelar rapat terbatas di Istana Merdeka. Dan apakah benar Presiden akan mengumumkan atau bahkan menunda yaitu kenaikan BBM, kita akan tunggu kepastiannya. Kita akan mencoba menghubungi sejumlah rekan-rekan yang ada di beberapa titik, diantaranya di Istana Negara. Ada Hana Puspita. Ya, Hana, silakan dengan laporan Anda. Ya, Faradila dan pemirsa, saat ini sejumlah awak media masih menunggu atau standby di Istana Merdeka. Mereka menantikan pernyataan apa yang nantinya akan disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beserta dengan jajaran menteri di Kabinet Kerja di bawah pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala. Sekitar pukul 7 malam tadi, kami dihimbau oleh Biro Pers Istana kepada wartawan Istana untuk tidak meninggalkan Istana Merdeka karena nantinya sekitar pukul 9 malam Presiden Joko Widodo akan mengumumkan pernyataan penting. Namun ketika kami konfirmasi kepada Biro Pers Istana apa yang nanti akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, Biro Pers Istana tidak bersedia untuk menjabarkannya lebih lanjut. Berdasarkan pantauan kami di Istana Merdeka, tadi sekitar pukul 8 malam sudah ada sejumlah menteri yang datang ke Istana Merdeka. Di antaranya tadi kami sempat melihat ada Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, kemudian ada juga Menteri BUMN Rini Sumarno. Kami juga tadi sempat melihat ada Menteri ESDM, kemudian ada juga Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro. Dan sepertinya saat ini sudah akan dimulai konferensi pers mengenai bahan bakar minyak. Jajaran menteri di Kabinet Kerja di bawah pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala telah berjajar begitu, berdiri di podium tempat nantinya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan memberikan keterangan kepada awak media di sini. Baik, di sini sudah terlihat ada Menteri Pendidikan Anies Baswedan, kemudian ada Menteri BUMN Rini Sumarno, ada juga Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro, kemudian Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, dan menteri-menteri lainnya yang tergabung dalam Kabinet Kerja Joko Widodo dan Yusuf Kala. Dan pemirsa, apakah nantinya malam hari ini Presiden Joko Widodo beserta dengan jajaran Kabinet Kerja akan mengumumkan kenaikan harga BBM? Ini masih belum dapat dipastikan. Namun beberapa waktu yang lalu Wakil Presiden Yusuf Kala menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo akan segera mengumumkan kenaikan harga BBM usai pulang dari luar negeri. Dan informasinya bahwa pada hari Sabtu yang lalu Presiden Joko Widodo sudah tiba di tanah air sepulang dari menghadiri G20 Leaders Summit di Brisbane, Australia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Dari waktu ke waktu kita sebagai bangsa kerap dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit. Meski demikian, kita harus memilih dan mengambil keputusan. Hari ini, setelah melalui serangkaian pembahasan di sidang kabinet, di rakor teknis, di Menko Perekonomian, dan di rapat terbatas di Istana, pemerintah memutuskan untuk melakukan pengalihan subsidi BBM dari sektor konsumtif ke sektor-sektor produktif. Selama ini negara membutuhkan anggaran untuk membangun infrastruktur, untuk membangun pendidikan dan kesehatan. Namun anggaran ini tidak tersedia karena dihamburkan untuk
subsidi BBM. Sebagai konsekuensi dari pengalihan subsidi tersebut, saya selaku Presiden Republik Indonesia menetapkan harga BBM baru yang akan berlaku pukul 00.00 waktu Indonesia bagian Barat, terhitung sejak tanggal 18 November 2014. Harga premium ditetapkan dari Rp6.500 menjadi Rp8.500. Harga solar ditetapkan dari Rp5.500 menjadi Rp7.500. Untuk rakyat kurang mampu disiapkan perlindungan sosial berupa paket Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar yang dapat segera digunakan untuk menjaga daya beli rakyat dan memulai usaha-usaha di sektor ekonomi produktif. Pasti akan bermunculan pendapat yang setuju dan tidak setuju. Pemerintah sangat menghargai setiap masukan-masukan. Semoga keputusan pengalihan subsidi ke arah sektor produktif ini merupakan jalan pembuka untuk menghadirkan anggaran belanja yang lebih bermanfaat bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini Menteri terkait akan memberikan keterangan lebih rinci. Terima kasih. Baik, saudara sekalian, penjelasan lebih rinci akan dimulai oleh Menteri ISDM. Silakan. Rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Bapak Presiden telah memberikan satu penjelasan bahwa pemerintah telah memutuskan harga baru dari dua bahan bakar minyak, yaitu premium dan solar, sebagai konsekuensi dari program pengalihan subsidi dari sektor-sektor konsumtif menuju ke sektor produktif. Sebagai pelaksanaan dari keputusan pemerintah, maka pada hari ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah mengeluarkan peraturan nomor 34 tahun 2014 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis bahan bakar minyak tertentu. Inti dari surat keputusan ini atau peraturan menteri ini adalah seperti disampaikan tadi oleh Bapak Presiden bahwa mulai pukul 00 malam ini waktu Indonesia bagian Barat, maka harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu untuk setiap liter ditetapkan sebagai berikut. Minyak tanah atau kerosin tidak mengalami perubahan, tetap 2.500 per liter. Bensin atau gasolin RON 88 harganya menjadi 8.500. Kemudian minyak solar atau gas oil sebesar Rp7.500 per liter. Pertamina sebagai pelaksana dari distribusi BBM bersubsidi akan melakukan persiapan dan ingin disampaikan kepada masyarakat bahwa persediaan aman, tidak perlu rush, tidak perlu berbondong-bondong ke stasiun pengisian bahan bakar. Selisihnya hanya sedikit. Jadi masyarakat tidak perlu mengalami kepanikan. Selanjutnya pada malam ini
teman-teman di Pertamina di seluruh Indonesia akan melakukan persiapan-persiapan teknis agar supaya keputusan ini bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, karena penjelasan sudah sangat jelas, kami pikir kami akan mengambil paling banyak 4 pertanyaan saja. Kemudian kita pergi mulai bekerja kembali. Ya, silakan. Pak, ini terkait kan tadi bilang pengalihan dari subsidi konsumsi ke subsidi produksi. Nah itu beberapa nilai yang dialihkan dan ke sektor mana aja dan berapa sektor itu dapat berapa aja Pak? Oke, tentunya jumlah persisnya akan bisa ketahuan ketika kita sudah selesai menyiapkan APBN perubahan 2015. Namun sebagai gambaran awal yang bisa kami sampaikan bahwa kebijakan hari ini akan memberikan tambahan untuk belanja produktif di atas 100 triliun rupiah. Nah, tentunya kemana belanja produktifnya? Sebagian akan ke infrastruktur, sebagian lagi untuk memperkuat perlindungan sosial bagi keluarga miskin dan hampir miskin, dan yang paling penting tadi adalah tentunya untuk mewujudkan visi dari Presiden termasuk untuk pengembangan atau pembangunan di sektor maritim. Ya, mungkin itu kira-kira gambaran besarnya. Mau ditambah, Bapak Nas? Oh ya, silakan. Ya, saya tambahkan untuk sektor-sektornya tentu saja yang mendukung program prioritas pemerintahan Kabinet Kerja, yaitu untuk meningkatkan produksi pangan kita, itu akan digunakan untuk memperbaiki irigasi yang rusak, membangun irigasi yang baru. Ya, insya Allah dalam 2 tahun kita bisa swasembada beras. Kemudian tentu untuk peningkatan produksi energi, ya, kita harus mempercepat realisasi dari pembangunan pembangkit, ya, apakah itu pembangkit listrik di mulut tambang, ya, kemudian pembangkit-pembangkit lain gitu. Dan begitu juga untuk sektor kemaritiman dan kelautan, ya, pembangunan perbaikan jalan, pembangunan jalan baru, ya, yang memang memprioritaskan untuk kepentingan masyarakat, ya, untuk membuat masyarakat lebih produktif gitu. Mungkin itu, ya. Satu di tengah, silakan. Dan selamat malam Pak, saya dari Harian Kontan. Yang ingin saya tanyakan pertama mengenai dampak ini, meskipun sudah ada perhitungan sebelum, impactnya bagaimana Pak? Kira-kira sampai ekspor akan bagaimana? Berapa besar gitu? Lalu yang kedua mengenai uang fiskal Pak 2015 akan tersedia berapa besar ya dengan kenaikan ini? Nanti defisitnya akan jadi berapa perkiraannya? Ada perubahan atau bagaimana? Terima kasih. Oke, tentunya kebijakan ini akan membawa dampak inflasi dan tentunya sudah kami perhitungkan. Tentunya perkiraan awal dengan kenaikan Rp2.000 baik untuk premium dan solar, maka perkiraan inflasi, tambahan inflasi maksud saya untuk tahun 2014 ini ada di kisaran 2%. Jadi kalau kita mengambil baseline inflasi tahun ini sekitar 5,3%, maka perkiraan inflasi akhir tahun 7,3% untuk 2014. Tentunya masih ada dampak inflasi untuk di Januari 2015 sampai Februari, tetapi jumlahnya tidak akan besar seperti dampak di 2 bulan pertama, November dan Desember tahun 2014. Mengenai tambahan ruang fiskal, tadi sudah saya sampaikan, ya, meskipun kita harus menghitung nanti asumsi dalam APBN perubahan 2015, tapi perkiraan tambahan ruang fiskal itu bisa mencapai di atas 100 triliun, dan tentunya kita harapkan defisit APBN 2015 bisa kita turunkan dari yang sekarang ada di APBN 2015, yaitu 2,2%. Kita harap dengan nanti setelah menghitung berapa untuk infrastruktur, untuk perlindungan sosial maupun keperluan lainnya,
diharapkan defisit pun bisa dikendalikan di bawah 2,2%. Ya, kira-kira itu. Silakan. 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 Pak dari pertanyaannya untuk dengan DPR sendiri ini bagaimana Pak, apakah belum ada persetujuan dari DPR antara itu DPR saja untuk jawaban tadi ya. Kalau saudara-saudara perhatikan undang-undang yang membahas APBNP 2014, tidak ada satu pasal pun yang menyatakan bahwa pemerintah harus berkonsultasi dengan DPR dalam konteks pengalihan subsidi BBM ini. Demikian. Satu lagi, ya. Ya. Oh. Ada. Iya, jadi dari 34 provinsi mulai besok akan ada kabupaten-kabupaten yang ditunjuk oleh PT POS yang pemegang KPS, Kartu Pelindungan Sosial, mulai besok di 34 provinsi itu sudah bisa mencairkan dana pelindungan sosialnya dengan kabupaten kota yang akan ditunjuk. Jadi mulai besok tanggal 18, tanggal 19 dan seterusnya sampai tanggal 2 Desember semuanya sudah harus terrealisir sesuai dengan pembagian distribusi yang sudah disiapkan oleh PT POS. Terakhir tanggal 2 Desember semua menurut rencana sudah harus terdistribusi. Yang belum menerima KKS maka bisa menggunakan KPS. Bisa saya tambahkan bahwa pengalihan bantuan kepada yang disebutkan Pak Bambang tadi itu akan mencakup 15,6 juta kepala keluarga yang miskin dan hampir miskin, ya, dan itu mencakup hampir 40%, ya. Dan itu kompensasi tersebut akan dikompensasi jauh lebih besar daripada dampak inflasi yang terjadi, ya. Nah, mulai besok kantor pos masyarakat yang berhak 15,6 juta tersebut yang mereka sebagian sudah ada kartu yang sebelumnya sudah berjalan, mereka bisa pergi dan mengreimburse uangnya di kantor pos, gitu. Jadi semua ini sudah dipersiapkan dengan baik sehingga dampak pengalihan subsidi ini akan sangat minimum kepada masyarakat yang terdampak. Saya pikir itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang manggil Pak Alvin. Pengalaman dulu ya, jangan sombong gitu bahwa di sini di bawah segera wartawan begini-begini aja. Yaitu tadi pengumuman di Istana Merdeka, di mana memang Presiden Joko Widodo sudah mengumumkan bahwa pengalihan subsidi BBM dari sektor konsumtif ke sektor produktif. Dan memang kenaikan premium menjadi dari Rp6.500 menjadi Rp8.500, sementara solar dari Rp5.500 menjadi Rp7.500. Dan kita ada tamu yang ada di Wisma Nusantara, Yanuar Rizky, yaitu pengamat ekonomi. Selamat malam Bang Yanuar. Ya, baik, nanti kita akan sapa lagi, namun usai jeda pariwara berikut, tetaplah di Breaking News TV One. Menggoda seperti